Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Qabla an aqra'a natijah min muqabalah bainani wa baina mutakallimaini uridu an nadhhara li awwali marrah. Nah, kalau menurut saya pribadi, berdakwah itu sangatlah penting, bahasa Arab kita butuhkan. Karena apa? Karena pertama, pasti kita membutuhkan dalil serta ayat Al-Qur'an yang harus kita pahami secara detail. Yang kedua, serta bahasa Arab pun, sekarang hampir rata-rata orang hampir bisa semua bahasa Arab. Karena, bahasa Arab pun lughatul jannah seperti yang kita ketahui, seperti itu. Jadi bahasa Arab penting buat kita di dunia dan di akhirat juga, Kak Rafli, seperti itu. Iya benar sekali, Kak Rafli, seperti tafsir, hadis, dan juga Al-Qur'an, seperti itu. Kalau menurut saya sepertinya harus, karena dai di sini merupakan seperti contoh, seperti panutan masyarakat yang di mana harus memberikan contoh yang baik gitu terhadap masyarakat. Harus paham agama, serta agama kita pun agama Islam yang notabene berbau bahasa Arab. Jadi bagaimana, kita bisa paham, seorang dai bisa paham bahasa Arab, seorang dai bisa, menyiarkan atau mendakwah tanpa pahamnya bahasa Arab. Sedangkan Al-Qur'an dan hadis pun kita kembalikan lagi pakai bahasa Arab, seperti itu. Jadi bahasa Arab merupakan basic penting buat kita ke depannya, terutama untuk dai yang berdakwah dalam agama Islam, seperti itu, Rafli. Iya, bener banget Kak Rafli, seperti yang Kak Rafli bilang. Kalau menurut saya, kitab Turats ini atau kitab kuning lumayan penting juga untuk berdakwah, karena kita tidak bisa saja mengambil cerita ataupun, cerita Rasulullah sekedar dari hadis ataupun dari tafsir, tapi kita juga bisa, mensinkronkan keduanya dengan, kitab Turats atau kitab kuning, seperti itu. Jadi, kitab Turats pun kalau dijadikan referensi merupakan salah satu bentuk yang pilihan yang sangat mendukung untuk meningkatkan dakwah untuk mempermudah dakwah seperti itu, Kak Rafli. Iya iya bener banget Kak Rafli. Tips dan saran kalau menurut saya, penceramah itu harus paham, agama pertama, basic agamanya harus kuat, yang jelas. Yang kedua, harus paham bahasa Arab, karena agama kembali lagi bakalan, eee, berunjuk pada dalil tafsir dan hadis serta Al-Qur'an yang akan dia pelajari. Maka dari itu, penceramah itu wajib harus bisa, harus mempelajari bahasa Arab, serta penceramah pun tidak hanya
bisa bahasa Arab, tapi harus bisa mengkaji kitab kuning, seperti belajar di pondok salafi ataupun pondok-pondok yang mengkaji kitab kuning. Dan juga kalau bisa alangkah lebih baiknya penceramah ini bisa menjadi hafiz Quran juga, karena mengingat ayat-ayat Quran dan kandungan makna isinya dalam hal tersebut. Seperti itu, Kak Rafli. Makasih Kak Rafli. Amin, amin. Semoga semakin banyak pendakwah dari negara kita tercinta, yakni negara Indonesia ya Kak Rafli ya. Amin. Sama-sama Kak Rafli. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada sedikit yang bakalan saya sampaikan, yakni jangan pernah bosen dan lelah dalam belajar, apalagi dalam belajar berdakwah seperti yang tema yang Kak Rafli angkat dari 4 pertanyaan tersebut, bahwasannya kita harus selalu semangat dalam mempelajari agama Allah gitu, seperti membelajar Al-Quran, belajar hadis, tafsir, dan juga kitab-kitab referensi seperti kitab kuning, seperti itu. Mungkin saran dari saya seperti itu, Kak Rafli. Oke, terima kasih. Mungkin perkenalkan, nama saya Joko Sama Parisi dari Prodi Ilmu Komunikasi Jurnalistik angkatan 2020. Dan kebetulan LDM juga. Sama Kang Zaid mungkin ya, Kang? Iya, betul. Zaid. Oke. Jadi disclaimer kalau Kang Joko ini duta aksi Jawa Barat ya Kang. Masya Allah. Dan menjuarai banyak lomba tentang dakwah. Jadi bisa kita sebut dai yang hebat lah. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Kang. Di pertanyaannya, dalam berdakwah penting nggak sih bahasa Arab? Oke, baik ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ketika seseorang ataupun para pendakwah itu memang sangat penting gitu ya. Bahasa Arab itu diperlukan gitu. Ketika contohnya seorang pendakwah tidak dilandaskan gitu dengan bahasa Arab itu, maka ceramahnya itu akan lemah gitu. Karena bahasa Arab itu kunci untuk memahami syariah, tafsir, hadis dan lain dan sebagainya gitu. Sehingga buat para juru dakwah gitu hukumnya wajib gitu untuk memahami dan belajar bahasa Arab. Karena gitu semua rujukan dari mulai kita ceramah terus gitu kita tuh harus punya dalilnya gitu. Maka dalilnya itu pasti menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, maka itu tuh sangat penting gitu. Penting sekali gitu. Nah, berarti bahasa Arab itu sangat penting ya, sangat penting sekali di dalam sebuah dakwah. Kepotong nggak Kang? Kang tadi ini apa sinyalnya agak ini mungkin. Oke, diulang lagi gitu ya atau sinyalnya tadi hilang? Nggak apa-apa Kang, lanjut aja. Iya, mungkin udah dapat intinya. Tadi intinya pokoknya bahasa Arab itu sangat penting, sangat-sangat penting. Ya, betul. Untuk pemahaman, karena dalam berdakwah kita juga harus punya landasan mengenai Islam dan bahasa Arab itu sangat penting. Ya. Karena bahasa Arab juga gitu rujukan dari setiap pemaparan kita mulai dari syariah, tafsir, hadis dan sebagainya. Nah, oke Kang. Mungkin ke pertanyaan kedua, apakah seorang dai harus menguasai bahasa Arab dalam artian mahir dalam bahasa Arab seperti itu Kang? Oke, mungkin kalau mahir itu tidak
tidak terlalu juga gak apa-apa gitu, karena kita kan asalnya emang dari Indonesia, di mana mayoritas Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia, ataupun kalau daerahnya mungkin menggunakan bahasa daerahnya. Akan tetapi bahasa Arab itu mengapa harus selalu disertakan gitu, disertakan dalam berdakwah, karena itu sebagai dalil gitu, dalil nakli. Terus untuk rujukan juga, setiap kita memaparkan dalil ataupun dari rujukan kitab-kitab, maka itu pastinya menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Arab dalam berdakwah, itu kunci untuk membuat orang itu semakin yakin gitu dengan apa yang kita sampaikan kepada para jemaah. Akan tetapi mungkin bagi para pendakwah juga tidak begitu harus wajib ya untuk menguasai bahasa Arab. Ya, mengenai tadi dai harus menguasai bahasa Arab secara mahir atau tidak, Akang tadi menjawab kalau mahir, benar-benar mahir itu nggak harus, karena kita kan emang orang Indonesia, jadi cukup memahami saja sebagai dalil, karena kita kan mengambil dalilnya dari Al-Quran yang memang notabene-nya itu sebagai bahasa Arab. Jadi untuk sebagai dai, untuk mahir dalam bahasa Arab itu tidak harus mahir banget, yang penting kita paham tentang bahasa Arab. Seperti itu, Kang. Betul sekali. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan oleh Akang Holis. Mungkin silakan. Baik, mungkin ya, Kang izin masuk mungkin. Pertama mungkin saya ingin bertanya di pertanyaan ketiga ini, kira-kira Akang nih sebagai seorang dai, ataupun ketika Akang pernah berceramah, Akang pernah menggunakan referensi dengan kitab Turots atau kitab kuning nggak untuk untuk berdakwahnya kayak gitu? Oke, siap. Terima kasih mungkin untuk pertanyaannya, saya izin menjawab. Sebelumnya kalau memang ahli itu mungkin belum ya, tapi saya juga masih tahap belajar gitu, karena ketika seorang itu mendakwahkan ilmu yang dia punya gitu, maka itu tuh akan bermanfaat. Nah, untuk referensi gitu ketika saya berdakwah ataupun memberikan pelajaran, saya juga suka mencantumkan kitab, contohnya kitab kuning gitu untuk sebagai referensi. Contohnya ketika pembahasan dalam bab fikih gitu, harus biasanya saya menggunakan kitab Sapina gitu. Nah, kenapa gitu harus menggunakan kitab kuning gitu? Karena biasanya gitu di kitab kuning itu suka ada penjelasan secara rinci gitu oleh para ulama ataupun ustadz gitu, ataupun wali gitu yang ada di Indonesia gitu. Sehingga pemaparannya juga semakin jelas gitu. Terutama kan kitab kuning itu sering dirujuk ataupun dipelajari oleh para santri gitu, para santri yang ada di Indonesia. Jadi biasanya para santri itu mendakwahkan agama Islam itu mereka terkenal dengan membawa kitab gitu. Jadi setiap mereka berdakwah ke kampung-kampung pasti membawa kitab gitu, karena mereka tinggal mengulang kembali gitu pembahasan dari ustadz yang di pondoknya. Nah, mungkin berarti Akang pernah gitu, atau misalnya ya kadang sering juga. Nah, tapi kalau misalkan Holis izin tanya lagi, kira-kira Akang nih sebagai seorang pendakwah seringnya itu pakai kitab apa gitu yang bukan berlandaskan, yang ininya tuh apa sih? Yang dasarnya itu bahasa Arab kayak gitu. Selain kitab Referensi kuning. mungkin. Referensinya ya itu bahasa Arab. Oke, mungkin referensi dari belajar bahasa Arab mungkin dari kitab kuningnya mungkin gitu ya. Ya, selain kitab kuning kira-kira ada apa lagi, Akang? Nah, biasanya untuk referensi belajar bahasa Arab itu ataupun dari kajian yang kita menggunakan bahasa Arab itu biasanya kita tuh bermula dari kitab Jurumiyah gitu. Karena kitab Jurumiyah itu dasar dari kita mempelajari bahasa Arab. Adapun rujukan-rujukan lainnya bisa tingkatan setelah Jurumiyah gitu. Karena Jurumiyah itu udah lumayan bagus gitu. Terutama gitu kalau kita tuh udah sering khotamin gitu. Terus kita bisa dipraktekin juga gitu dalam percakapan kita. Karena di dasar dari bahasa Arab itu, kalau di para santri itu dari kitab Jurumiyah.
atau pengetahuan saya gitu. Tapi mohon maaf banget. Nah, makasih ya Pak, makasih. Mungkin selanjutnya mungkin sekalian pertanyaan terakhir mungkin kan. Kira-kira nih Akang yang sebagai ya lebih dari kita gitu untuk berdakwah sekarang gitu. Kira-kira ada nggak tips dan trik gitu buat jadi penceramah untuk membagikan gitu insight-insight kita kepada para mustami kayak gitu kan? Oke, insya Allah ya. Saya juga masih tahap belajar gitu, masih ada dari saya. Tapi tips gitu ya buat Akang Nurholi sama Kang, bentar ini saya Kang. Rafli kan? Kang Rapli gitu. Nah, teman-teman tuh saya juga dulu tuh kalau tampil di depan orang tuh pasti demam gitu ya. Sampai muringkak gitu. Tangan tuh bergetar gitu ya. Saking malunya gitu pengen cepet-cepet turun gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita juga harus belajar gitu public speaking gitu. Nah, kita Bismillahirrahmanirrahim. Uridu an aqra'a natijah min muqabalah bainani wa baina mutakallimaini anil lughatil arabiyyah fi ad-da'wah. السؤال الأول: أهمية اللغة العربية في الدعوة. متكلمين يقول: اللغة العربية في الدعوة مهمة جدا لأن القرآن والسنة باللغة العربية. السؤال الثاني: هل يجب على داعي أن يكون جيدا في اللغة العربية؟ اختلاف إجابة بين متكلم الأول ومتكلم الثاني. متكلم الأول يقول: لا يجب جيدا في اللغة العربية ولكن فهم عن المعنى لا بأس لأن نحن إندونيسي ليس عربي. متكلم الثاني يقول: نعم يجب أن يكون جيدا في اللغة العربية لأن اللغة العربية يعني لغة رسمي عربي. السؤال الثالث: هل استخدم الكتاب تراث أم لا في الدعوة؟ متكلمين يقول: استخدم الكتاب تراث في الدعوة مثل الداعي يتكلم عن الفقه وهو يقرأ كتاب الفقه أولا مثل فقه السنة أو فقه منهج وشيء آخر عن الكتاب التراث. السؤال الأخير عن الرسالة من متكلم عن الدعوة. المتكلم الأول يقول: استمر بالتمرين إذا كان يريد ماهر في الدعوة. متكلم الثاني يقول: استمر في التعليم عن المحاضرة لكي نجاح والماهر في الكلام. يمكن هذا مني. شكرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.